Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela Azhar Akbar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi dari kelas P2KK Rashid Ridho. Saya di sini akan menjelaskan tentang stress management. Yang pertama yaitu pengertian stres. Stres adalah respons seseorang terhadap situasi yang diapresiasinya mengancam. Keadaan seperti ini disadari atau tidak disadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang sangat pertama memicu yaitu pola pikir kita. Apalagi dalam masa COVID-19 ini, banyak sekali orang yang di rumah yang biasanya sering main, sering nongkrong, setiap harinya bekerja, bertemu dengan teman, lalu ia harus menghadapi situasi seperti ini sesuai anjuran pemerintah, yaitu work from home, study from home. Dan banyak pula seseorang yang di PHK itu yang dapat menimbulkan stres di masa yang sekarang ini. Sebab-sebab stres yang pertama yaitu lingkungan. Banyak sekali lingkungan yang mengancam kita. Contohnya seperti cuaca, kebisingan, kepadatan. Yang kedua yaitu fisiologi. Perubahan kondisi tubuh seperti masa remaja saat menstruasi, kehamilan, proses penuaan, kecelakaan, kurang gizi, dan kurang tidur. Yang ketiga yaitu pikiran kita. Pikiran adalah salah satu penyebab utama terjadinya stres. Banyak sekali orang yang selalu berpikiran negatif, tidak percaya diri ketika akan menghadapi sesuatu, selalu memikirkan hal-hal yang negatif, selalu menyalahkan dirinya sendiri, tidak dapat bersyukur. Itulah kenapa pikiran membuat kita stres. Indikasi atau gejala stres. Yang pertama yaitu gejala fisiologis. Gejala fisiologis adalah gejala yang kita dapat melihatnya. Contohnya seperti denyut jantung yang bertambah cepat, banyak berkeringat, pernafasan terganggu, otot terasa tegang, selalu ingin buang air kecil, dan susah tidur atau begadang. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Antara lain sering merasa cemas, resah, tidak percaya diri, selalu merendahkan diri sendiri, selalu iri terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu tingkah laku. Contohnya seperti berbicara dengan cepat, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki ketika ujian, menggoyang-goyangkan pulpen ketika mengerjakan sesuatu. Dampak akibat stres. Yang pertama yaitu dampak fisiologis. Dampak fisiologis adalah dampak yang kita dapat melihat secara kasat mata. Secara umum, orang yang memiliki stres memiliki dampak secara fisiologis, seperti mudah masuk angin, mudah pening-pening, mengalami kegemukan atau badannya menjadi kurus. Karena pengaruh pola makan, nafsu makan, dan pikiran kita. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Biasanya berupa keletihan, kejenuhan, emosi yang tinggi. Biasanya orang yang emosi itu dikarenakan kita mengalami stres, tidak dapat mengendalikannya, oleh karena itu ia meluapkannya dengan emosi. Yang ketiga yaitu dampak perilaku. Manakala stres menjadi distres, maka prestasi belajar kita akan menurun. Tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat merugikan masyarakat. Strategi menangani stres. Yang pertama yaitu primary prevention. Dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu, untuk keperluan ini kita perlu memiliki beberapa keterampilan yang relevan. Contohnya seperti berusaha menerapkan positive thinking, tidak mudah iri dengan orang lain, selalu percaya diri. Hal tersebut dapat memicu kita untuk menangani stres pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu secondary prevention. Contohnya seperti kita melakukan olahraga, melakukan rekreasi, melakukan istirahat, agar kita tidak mudah stres. Yang ketiga yaitu tertiary prevention. Strateginya adalah kita menangani dampak stres yang terlanjur ada dalam tubuh kita sendiri. Misalnya melalui bantuan profesional, seperti datang kepada psikiater, dan lain sebagainya. Berikut adalah hal yang dapat saya sampaikan tentang stress management. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.